Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang membawa kami hadir di rumah-Mu yang kudus ini, dan juga bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang beribadah dari tempat kami masing-masing. Kami mau mendengarkan sapaan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah ada dan siap sedia untuk mendengarkan Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, baik kita yang beribadah di dalam gereja pada sore hari ini, dan juga Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang beribadah dari tengah rumah kita masing-masing, kita sambut firman Tuhan pada Minggu Judika hari ini, tertulis dalam surat Apostel Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 3, ayat 4b sampai 14. Demikian firman Tuhan, saya akan baca di tengah-tengah kita. Mari kita ikuti bersama-sama. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan yang menjadi khotbah kita di Minggu Judika pada minggu ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, tujuan yang jelas atau tujuan yang pasti membuat cara kita untuk memperoleh tujuan itu pun pasti.
Sama seperti saat kita tadi hendak datang beribadah ke gereja ini. Kalau di hati kita tadi sudah berniat untuk datang beribadah ke gereja ini, secara khusus di pukul 16 pada saat ini, saya yakin dimanapun tempat kita berada, karena tujuan kita sudah pasti ke gereja ini, maka kita akan tahu jalan mana yang harus kita jalani. Mungkin ada jalan alternatif A, ada jalan alternatif B, yang pasti jalan mana yang kita tempuh dalam pikiran dan hati kita akan membawa kita sampai kepada tujuan kita. Namun, kalau hidup tanpa tujuan, itu sama seperti seseorang yang menjalani perjalanannya, tapi tidak tahu dia akan kemana. Itu sebabnya dikatakan mau kemana? Jalan-jalan aja. Kemana tujuannya? Di mana nanti yang senang di situ singgah. Nggak pasti. Atau bahkan juga saat dia berjalan, dia tidak tahu akan kemana perjalanannya. Semoga juga tidak sampai tersesat. Apalagi seperti kita tinggal di daerah kita, di Tangerang ini, dengan banyaknya jalan pilihan, atau mungkin perubahan-perubahan jalan yang harus kita tempuh, membuat kita sebenarnya harus begitu paham mana jalan yang harus kita jalani untuk sampai kepada tujuan kita. Karena itu juga Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sama seperti perjalanan kita di dalam hari-hari kehidupan kita, begitu juga sebenarnya tujuan kehidupan kita yang kita jalani di dalam hidup kita saat ini. Kita harus benar-benar memiliki satu tujuan. Saya hidup untuk apa? Hidup saya mau saya dedikasikan untuk apa? Hidup saya mau saya tujukan untuk apa? Apa yang menjadi tujuan kehidupan kita, begitu pula lah cara kita untuk menempuhnya. Kalau mungkin tujuan kehidupan kita adalah dunia ini, maka apa yang diinginkan oleh dunia itu yang akan kita lakukan. Atau mungkin kita berkata tujuan hidup saya adalah sorga, kehidupan yang kekal. Tapi dalam prakteknya tujuan kehidupan kita adalah dunia ini. Itu sebabnya untuk sampai kepada tujuan yang mau kita tuju, yang pasti kita harus menjalani perjalanan itu dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sungguh-sungguh, dengan juga segenap hati kita dan dengan segenap kekuatan kita, sehingga kita sampai kepada tujuan iman kita. Firman Tuhan hari ini adalah jawaban Paulus sebenarnya kepada banyak orang-orang di sekitar jemaat Filipi, para ahli-ahli Taurat, atau mereka yang menganggap diri sudah jauh lebih hebat daripada jemaat atau bahkan Paulus sendiri. Mereka yang beranggapan bahwa yang melakukan hukum Taurat dan mereka yang tahu tentang hukum itu adalah mereka yang paling imani, adalah mereka yang paling hebat. Itu menurut ukurannya. Itu sebabnya Paulus memberikan sanggahan pada khotbah kita di minggu ini. Ia mau katakan, sekarang kemana tujuan kehidupan kita? Kalau tujuan kehidupan kita adalah lahiriah, maka Paulus katakan, kalian tidak boleh menjengkal saya. Ia mau katakan di sini masa lalunya yang penuh dengan hal-hal keluar biasaan secara ukuran orang Yahudi.
Ini kita katakan secara ukuran orang Yahudi, baik dari intelektual, baik dari kesetiaan, dan juga baik dari segala cara yang mau mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang terpilih. Ia ungkapkan di sini, aku disunat pada hari ke-8. Aku dari bangsa Israel. Aku dari suku Benjamin, orang Israel asli. Tentang pendirian pada hukum Taurat, aku Farisi. Dan kegiatan penganiayaan jemaat tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini menunjukkan bahwa dia telah melakukan yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang militan. Mereka yang mengatakan dirinya seorang Yahudi yang benar-benar tidak tanggung-tanggung. Disunat pada hari ke-8. Ia katakan dari bangsa Israel, aku dari suku Benjamin. Suku dari Raja Israel yang pertama. Kemudian juga suku dari anak-anak dari Yakub yang merupakan melahirkan anak yang dikasihinya dari istri yang sangat dikasihinya. Tentang pendirian hukum Taurat dikatakan bagaimana dia belajar sampai berguru kepada guru besar yang bernama Gamaliel, hingga ia tampil sebagai seorang yang memahami sampai begitu dalam tentang hukum Taurat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Paulus mau katakan kalau itu menjadi kebanggaan secara lahiriah, sekarang ia katakan itu yang dahulu kuanggap sebagai keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Bahkan kata-kata yang paling luar biasa dikatakan oleh Paulus, segala sesuatu yang dulu kuanggap hebat, baik dari keturunan, baik dari intelektual, baik dari kesetiaan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang Farisi, Paulus katakan, sekarang kuanggap sebagai sampah ketika aku sudah mengenal Kristus. Bagi Paulus, tujuan hidupnya bukan lagi itu. Ketika dia sudah mengenal Kristus, saat Kristus menangkapnya dan membawa dia merubah kehidupannya dari penganiaya pengikut-pengikut Kristus menjadi seorang pengikut Kristus yang setia dan luar biasa. Dia merasakan itu adalah anugerah yang benar-benar luar biasa di hidupnya. Itu sebabnya dikatakannya bahwa tidak ada lagi yang lebih berharga selain memiliki dan dimiliki Kristus. Tidak ada lagi yang lebih hebat selain boleh diizinkan untuk menjadi pengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ia katakan, aku dipilih dan dipanggil bukan karena kebenaranku, tapi dikatakan di sini karena kebenaran dan kepercayaan kepada Kristus. Karena itu dikatakannya juga supaya aku mendapat bagian baik di dalam kebangkitannya dan juga di dalam kehidupan yang kekal. Karena itu yang menjadi tujuanku sekarang sudah pasti, katanya. Ia bahkan mengatakan perjalanan hidupnya untuk mencapai kehidupan yang kekal itu diumpamakannya seperti seseorang yang terus-menerus berlari. Terus-menerus berlari dan berlari untuk sampai kepada tujuannya. Yaitu tadi memperoleh panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Tentu di dalam berlari ia perlu fokus. Ia perlu hanya menetapkan satu tujuan. Kalau ia memiliki banyak tujuan yang lain, maka pikirannya akan bercabang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan menunjukkan kepada kita, bahkan juga memberikan kepada kita satu keyakinan untuk memastikan bahwa selama kita di dunia ini dan selagi kita masih diizinkan Tuhan hadir di dunia ini, kita mau menjadikan Kristus adalah tujuan iman kita. Karena kalau tujuan iman kita dunia ini, firman Tuhan katakan bahwa siapakah orang yang paling malang? Orang yang paling malang adalah mereka yang menaruh pengharapannya kepada dunia ini. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Halak nadumangol ima na makirim di Portibion. Orang-orang yang paling malang adalah mereka yang menaruh pengharapannya ke dunia ini. Kita selalu mendengarkan dunia ini adalah tempat persinggahan. Dunia ini adalah bukan tujuan kita yang sebenarnya. Nah, itu sama seperti kalau kita ingat Bapak Ibu atau mungkin saudara-saudara kami di sini, kalau kita dulu berangkat dari Bonapasogit, saya katakanlah mungkin orang-orang tua kami yang di sini, dan tujuan kita adalah ke tanah yang di Jawa ini, atau ke Tangerang ini, atau mungkin ke Jabodetabek ini, tujuan yang pasti. Mungkin kalau sekarang ini perjalanan atau transportasi segalanya sudah lebih gampang. Tapi beberapa puluh tahun yang lalu, kalau kita bisa naik bus ataupun naik kendaraan melalui darat sampai ke sini, itu sudah hal yang luar biasa. Nah, kalau kita dengar orang tua kita bercerita, molohami mangarato natikii sahat tuson, kami hanya berbekal dengan seperti ini, atau mungkin dengan perjalanan yang mereka katakan. Perjalanan ini akan berhenti di beberapa tempat. Ada di satu titik, di satu daerah, hingga sampai kepada tujuannya. Mungkin ada yang berhenti di daerah-daerah lain sebelum menyeberang sampai ke Jawa ini. Perjalanan hidup kita ibarat seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Mungkin banyak kita mengambil waktu sejenak untuk menjalaninya, tapi yang pasti kemana kita harus menuju? Kita harus menunjukkan langkah kita sampai ke sana. Kita tidak boleh dengan mengatakan hanya saya sampai di sini sajalah. Saya capek untuk sampai tujuan saya ke sorga. Karena apa? Saya lelah dengan keimanan saya. Ada orang juga yang ditekan dengan apa? Dengan masa lalunya. Dengan masa lalu yang membuat dia terikat kakinya dan hatinya di sana, sehingga sulit untuk sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Kalau Paulus tadi berani katakan, untuk berlari-lari sampai kepada tujuan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Apa itu masa lalu kita? Bisa masa lalu yang kelam, masa lalu mungkin yang tidak perlu lagi untuk kita ungkit-ungkit. Masa lalu yang penuh dosa, masa lalu yang penuh hitam, dan masa lalu yang membuat kita seolah-olah malu untuk melangkah menuju ke masa depan. Tapi tahukah kita Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Kristus tetap menantikan kita kalau kita membuat dia menjadi tujuan kita. Ia katakan, mari berlari, meninggalkan itu, melupakan itu. Sama seperti di epistel tidak kita katakan tadi,
bahwa lupakan masa lalu. Kalau dikatakan melupakan masa lalu yang mana? Tidak semua toh masa lalu yang harus kita lupakan. Bahkan banyak masa lalu yang membuat kita menjadi motivasi melangkah ke masa depan. Tapi masa lalu yang penuh dosa, masa lalu saat kita tidak bersama dengan Tuhan, masa lalu yang membuat kita menjadi orang seperti seseorang yang tidak memiliki pengharapan di dunia ini. Tetapi dengan meninggalkan dan melupakan itu, kita mau untuk terus berlari, dikatakan berlari-lari. Paulus katakan, kalau aku pun sekarang setia menjadi pengikut Yesus, bukan berarti aku telah mencapai tujuanku dan mendapatkan apa yang di hatiku, tapi terus berusaha. Kita pun Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di dalam kita menjalani dan berlari kepada tujuan kita, banyak hal yang mungkin menjadi tantangan. Mungkin ada kerikil, mungkin ada onak duri, mungkin ada juga jalanan-jalanan yang tidak rata, mungkin banyak juga cuaca yang tidak mendukung, atau banyak hal yang menghalangi perjalanan kita. Nah, akan tetapi bagi mereka yang menunjukkan, sama seperti kita melihat sekarang salib Kristus di depan sana, saya harus sampai ke sana, saya harus sampai ke titik tersebut. Maka segala daya, segala kekuatan kita dan segala kemampuan kita, kita mau berlari dengan hidup baru yang diberikan oleh Kristus. Meninggalkan apa yang tidak baik di belakang, baik ketenaran, baik tadi segala hal seperti yang dikatakan oleh Paulus, hal-hal yang luar biasa dari segi lahiriah. Tetapi ia mau katakan itu tidak berarti lagi. Kristus jauh di atas semuanya. Kalau dikatakan tadi yang lahiriah itu terutama bagiku, belum tentu ia memiliki Kristus. Tapi saat memiliki Kristus, kita memiliki semuanya yang terbaik menurut daripada Kristus. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita mau terus-menerus menengadah kepada Tuhan. Seperti nama minggu kita hari ini, Minggu Judika. Berilah keadilan kepadaku Tuhan. Kita mau meminta Tuhan supaya Tuhan yang menolong kita, memegang tangan kita, melangkah, berjalan, bahkan berlari, dan tetap membuat Kristus itu adalah goal daripada tujuan iman kita. Hingga apapun perjalanan yang kita alami bersama dengan Kristus, kita hanya menatap ke masa depan dan meninggalkan masa lalu yang kelam, sehingga kita dimampukan, dikuatkan untuk mendapat mahkota sorgawi yang disediakan Tuhan dalam Kristus Yesus bagi mereka yang tetap setia sampai mati di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.